Pak JK hampir meninggal dunia dalam pemilu 2014. Lebih dari 90% pembuluh darahnya dari tenggorokan hingga ke lambung pecah. Saya kemudian melihat Pak JK dari layar televisi sepanjang debat. Banyak sekali, sering sekali menggigit bibirnya. Ketika saya tanyakan pada saat istirahat, Pak JK mengatakan, saya menahan muntah. Terbayang oleh saya bahwa kalau saja muntah, maka yang keluar adalah darah. Dan bayangkan dampaknya terhadap keseluruhan panggung debat dan pemilihan presiden 2014. Tetapi saya menyaksikan satu hal, seorang petarung bernama Yusuf Kalla. Demokrasi tidak memerlukan orang cengeng. Demokrasi tidak memerlukan orang yang meminta aparat untuk bergerak membantu mereka. Demokrasi yang sehat memerlukan para petarung yang bisa bertarung dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Yusuf Kalla mengajarkan itu. Saya bicara tentang Pak JK karena menurut saya setiap kontestasi berlangsung di Indonesia, maka ada baiknya kita bicara tentang orang-orang yang bertarung dengan gigih seperti Pak JK. Inilah yang ingin saya ceritakan sehingga barangkali bisa jadi pembelajaran buat siapapun, termasuk untuk saya. Saya ingin mulai saudara-saudara cerita ini dari satu peristiwa yang tampaknya tidak banyak orang yang tahu. Pak JK hampir meninggal dunia dalam pemilu 2014. Saya boleh katakan begitu dan rasanya saya tidak lebay mengatakannya. Ini terjadi ketika debat calon wakil presiden berlangsung pada saat itu. Kalau saya tidak keliru, itu adalah debat keempat dari seluruh rangkaian debat. Pada saat debat calon wakil presiden hendak berlangsung, persiapan dibuat di Jalan Brawijaya, di rumah putranya Pak JK. Persiapan debat sebetulnya hanya diskusi-diskusi tipis tentang beberapa isu, karena kami tahu persis bahwa Pak JK siap untuk berdebat. Lalu kemudian pukul 11 persiapan selesai. Sore hari saya membaca berita online yang menceritakan bahwa ada dokter dan perawat yang diundang datang ke rumah Pak JK. Saya sendiri sudah tidak di sana. Lalu kemudian saya biarkan berita itu sambil dilanda kecemasan sampai akhirnya saya bertemu dengan Pak JK dan Bu Mufidah di ruang transit untuk kandidat dan tim khususnya, tim terbatasnya di tempat debat di Bidakara. Tahulah saya bahwa ternyata Pak JK sakit serius. Pak JK muntah darah siang itu. Dan dokter serta perawat didatangkan dikarenakan diperlukan penanganan dan terapi khusus. Diperlukan sejumlah suntikan untuk membuat Pak JK bisa berdiri. Tetapi nyatanya malam itu Pak JK datang. Wajahnya lebih pucat dari biasa. Dan saya tahu Pak JK dalam kesakitan. Permintaan Pak JK pada saya yang kebetulan sedang menjadi konsultan Jokowi JK pada saat itu adalah ia tidak ingin pada saat jeda dari satu segmen ke segmen yang lain ada diskusi atau pembahasan tentang materi debat. Pak JK meminta dua cucunya saja didatangkan ke ruang tempat istirahat untuk kandidat dan timnya. Itulah yang terjadi. Saya kemudian melihat Pak JK dari layar televisi sepanjang debat. Banyak sekali, sering sekali menggigit bibirnya. Ketika saya tanyakan pada saat istirahat, Pak JK mengatakan, saya menahan muntah. Terbayang oleh saya bahwa kalau saja muntah, maka yang keluar adalah darah. Dan bayangkan dampaknya terhadap keseluruhan panggung debat dan pemilihan presiden 2014. Cerita saya persingkat, akhirnya selepas debat, Pak JK harus segera dibawa ke rumah sakit dan ditangani serius. Dibawa ke satu rumah sakit yang terdekat sebetulnya, dan kebetulan dimiliki kerabat Pak JK, tetapi di situ ada tokoh politik pengusung kandidat yang lain sedang dirawat. Tak bisa. Mau dibawa ke satu rumah sakit besar di pusat kota, di sana ada cucu tokoh politik pengusung partai yang lain sedang dirawat.
maka Pak JK dibawa ke satu rumah sakit di Menteng. Lalu yang terjadi adalah sejarah yang amat sangat bergerak cepat dan mencemaskan. Berliter-liter darah dikeluarkan dari perut Pak JK. Dan saya sebagai orang yang kebetulan diberi akses untuk mendengar langsung penjelasan dokter bersama keluarga, mendengar langsung bagaimana dokter bercerita tentang masalah kesehatan Pak JK. Lebih dari 90% pembuluh darahnya dari tenggorokan hingga ke lambung pecah. Menurut logika kesehatan biasa, itu harusnya terjadi dalam waktu yang panjang, dalam proses yang simptomnya Pak JK ketahui dan rasakan. Tetapi yang terjadi adalah semuanya sebegitu mendadak. Akhirnya Pak JK ditangani segera dengan standar medis terbaik yang bisa diberikan. Cerita ini harus saya perpendek lagi, karena besok harinya pagi-pagi tiba-tiba beredar berita bahwa Pak Prabowo Subianto akan menjenguk ke rumah sakit. Jika ini bukan sedang di tengah kontestasi, tentu saja ini jengukan biasa. Dan peristiwa itu peristiwa biasa. Tetapi tentu tak bisa dipahami seperti itu ketika terjadi di tengah kompetisi yang sangat sengit saat itu. Apa yang terjadi? Pak JK memutuskan bahwa ia harus keluar dari rumah sakit. Ditentang habis-habisan oleh dokter, tetapi lewat satu prosedur yang tentu saja legal, yang tentu saja melibatkan keluarga, akhirnya Pak JK pagi itu diizinkan keluar dalam keadaan yang tidak baik. Tetapi di rumah Pak JK, di kamarnya, disediakan semua perlengkapan medis sehingga kamar itu disulap menjadi kamar ICU. Itulah sejarah yang banyak tidak diketahui orang dalam Pilpres 2014. Pak JK memaksakan diri keluar dari rumah sakit, berdiri, berjalan menuju kendaraan, sempat kepergok beberapa kamera person dari beberapa stasiun TV yang tidak berhasil diamankan, ditarik ke tempat lain, baik oleh Andi Wijoyanto ke Menteng ataupun Yudi Krisnandi ke Brawijaya. Akhirnya saya kira sejarah sudah mencatat lewat gambar yang bergerak. Pak JK membuat pernyataan seolah-olah tidak apa-apa, baik-baik saja. Pak JK pulang dan dirawat intensif di rumahnya. Ini pengalaman yang kelam bagi saya dalam Pilpres 2014 ketika emosi saya diaduk-aduk pada saat itu. Tetapi saya menyaksikan satu hal, seorang petarung bernama Yusuf Kala. Ia tidak menyerah dalam keadaan yang sungguh gampang membuat orang menyerah. Bahkan orang yang sangat kuat sekalipun. Ia tetap mempertahankan diri menjadi kontestan dan berlaku selayaknya seorang petarung, dan kemudian hingga akhirnya dia bertarung bersama Jokowi. Kemenangan Jokowi JK tidak lepas dari peristiwa itu. Dan saya sendiri menyimpan memori tentang itu dengan rasa yang beraduk-aduk. Satu hal yang ingin saya catatkan saudara-saudara adalah demokrasi tidak memerlukan orang cengeng. Demokrasi tidak memerlukan orang yang ingin menang dengan fasilitas. Demokrasi tidak memerlukan orang yang meminta aparat untuk bergerak membantu mereka. Demokrasi yang sehat memerlukan para petarung yang bisa bertarung dalam keadaan yang terburuk sekalipun. Yusuf Kala mengajarkan itu.